Audio Jungle. Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Alfian Ali Atman, Stambuk 141-2018-0306 akan menyelesaikan tugas pengalaman belajar lapangan 2 terkait video edukasi tentang COVID-19. Teman-teman sekalian, apa sih COVID-19 itu? COVID-19 adalah keluarga besar virus yang menyerang saluran pernafasan pada manusia dan hewan, mulai dari flu sampai penyakit serius, contohnya seperti penyakit MERS. Nah, apa sih gejala-gejala dari COVID-19 ini? COVID-19 ini mempunyai beberapa gejala. Yang pertama yaitu demam, yang kedua yaitu batuk atau sakit tenggorokan, yang ketiga letih dan lesu. Kemudian, apa sih pencegahannya? Pencegahan yang harus kita lakukan untuk menghindari penyakit COVID-19 ini, yang pertama yaitu 3M, mencuci tangan, menggunakan masker, menghindari keramaian. Berikut saya lampirkan video terkait COVID-19 ini. Terima kasih. Positif terinfeksi virus corona di Indonesia hingga Rabu 22 Juli 2020 bertambah sebanyak 1.882 kasus. Efektivitas penanganan COVID-19 di Indonesia pun juga dipertanyakan. Semana kondisi paru-paru pasien COVID-19 yang menunjukkan begitu cepatnya virus menyebar dan menyerang paru-paru seseorang. Audio Jungle. Itulah tadi berita yang tersebar pada berita hoax yang tersebar pada COVID-19 ini. Pesan saya, kita sebagai masyarakat yang intelektual sebaiknya tidak membaca berita yang ada, karena berita yang tidak mempunyai gelar dasar fakta. Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Fauzia Rida, Stambuk 141-2018-0049 dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Muslim Indonesia. Cara pencegahan yang ketiga yaitu jaga jarak atau hindari keramaian, seperti yang biasa kita sebut sebagai social distancing. Mencegah penyebaran COVID-19, kita diharuskan sedapat mungkin untuk tidak berkontak langsung kepada orang di tempat umum, seperti misalnya jabat tangan hingga cipika-cipiki. Jarak yang diperuntukkan untuk social distancing atau physical distancing yaitu 1,8 meter agar terhindar dari partikel virus. Yang keempat, penggunaan masker apabila memang kita diharuskan untuk keluar rumah atau sakit dengan memiliki gejala klinis COVID-19 seperti demam, batuk, hingga sakit tenggorokan, kita diwajibkan untuk memakai masker. Masker yang disarankan bukan masker seperti masker scuba ataupun masker kain, tapi masker yang memiliki alat filtrasi seperti pada masker di samping ini, yang dimana alat filtrasi berfungsi sebagai penyaring baik itu bakteri, kuman, ataupun debu yang masuk ke dalam masker. Jadi gunakanlah masker sesuai dengan standar kesehatan, bukan masker seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zira Sarah, nomor 141-2018-0113 dari Desa Batu Sembu, Dusun Patilalang 2. Salah satu upaya pencegahan dasar virus corona atau COVID-19 adalah dengan rajin mencuci tangan secara detail dan menyeluruh. Hal ini karena virus corona menular melalui droplet atau cairan tubuh yang keluar dari batuk dan bersin. Sebagai contoh, ketika Anda berjabat tangan dengan orang, menutupi batuk dan tangannya,
atau ketika Anda menyentuh objek yang terpapar virus corona. Itulah sebabnya sangat penting untuk mencuci tangan menggunakan sabun dan air yang mengalir. Berikut ini 6 langkah mencuci tangan dengan air yang mengalir. Berikut ini 6 langkah mencuci tangan. Langkah pertama, ratakan sabun dengan menggosokkan pada kedua telapak tangan. Langkah kedua, gosokkan punggung tangan dan sela-sela jari, lakukan pada kedua tangan. Langkah ketiga, gosokkan kedua telapak dan sela-sela jari kedua tangan. Langkah keempat, gosokkan punggung jari kedua tangan dengan posisi tangan saling mengunci. Langkah kelima, gosokkan ibu jari kiri diputar dalam genggaman tangan kanan. Lakukan pada kedua tangan. Langkah keenam, usapkan ujung kuku tangan kanan dengan diputar di telapak tangan kiri. Lakukan pada kedua tangan. Kemudian bilas dengan air bersih. Orang tidur pada pukul 9 malam, maka idealnya harus bangun pada pukul 5 pagi. Beberapa lansia yang mengalami susah tidur, maka dengan cukup terlelap saja selama 4-5 jam, maka sudah dianggap istirahat yang cukup. Jika tidak cukup, maka sel-sel yang ada di tubuh seseorang akan diperdaya. Karena itulah sebabnya, sebisa mungkin seseorang harus beristirahat yang cukup, terlebih setelah melakukan aktivitas sehari-hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nisa Malia, Stambuk 141-2018-0197 dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Muslim Indonesia. Tempat PBL saya yaitu Dusun Patinggaluang 2, Desa Bontosunggu. Jadi saya akan mempraktekkan atau menjelaskan bagaimana etika batuk yang baik dan benar. Batuk dan bersin juga ada etikanya, dan banyak orang yang salah langkah saat batuk dan bersin dengan menggunakan telapak tangan. Tujuannya baik tapi belum tentu benar, karena kuman bisa bertindak ke tangan dan menyebar tanpa kita sadari melalui sentuhan dan bersalaman. Lalu bagaimana etika batuk yang baik dan benar? Berikut caranya. Tutup mulut dan hidung menggunakan tisu atau dengan baju dalam saat batuk dan bersin, dan menggunakan tisu saat batuk dan bersin agar tidak menyebarkan ke orang lain. Jadi pastikan tisu yang sudah kita pakai kita buang ke tempat sampah. Lalu cuci tangan dengan menggunakan sabun atau hand sanitizer yang berbasis alkohol. Dan pastikan selalu menggunakan masker saat batuk dan flu agar orang lain tidak tertular. Baiklah, materi yang kedua yang akan saya bawakan adalah panduan isolasi mandiri. COVID-19 ini belum ada vaksin, tetapi kita tetap bisa melawan penyakit ini dengan cara isolasi mandiri. Ini adalah cara yang dianjurkan oleh Badan Kesehatan Dunia untuk mencegah COVID-19 ini. Panduan isolasi mandiri yaitu jangka waktu dibutuhkan dalam 14 hari. Yang harus diisolasi itu ada dua. Yang pertama, bagi mereka yang memiliki gejala COVID-19 kategori ringan seperti demam, batuk, flu, sakit tenggorokan, atau pilek. Dan yang kedua adalah bagi mereka yang memiliki riwayat bepergian dari daerah penularan dan luar negeri. Yang dilakukan saat isolasi mandiri di rumah, yang pertama adalah tinggal di kamar terpisah dari anggota keluarga. Yang kedua, gunakan kamar mandi terpisah. Yang ketiga, cuci baju dan peralatan makan sendiri. Yang keempat, selalu memakai masker ketika keluar kamar. Yang kelima, atur jarak 1 meter dengan anggota keluarga. Dan yang keenam, bersihkan kamar dengan disinfektan. Nah, itulah tadi 2 materi yang saya bawakan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Perkenalkan, nama saya Rusdiana, saya dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Muslim Indonesia. Di sini saya akan melaksanakan pengalaman belajar lapangan, yaitu PBL kedua saya. Di sini saya akan mempraktekkan sebuah video bagaimana mencegah virus corona. Di sini saya mengambil dua cara pencegahannya. Yang pertama itu hindari menyentuh mata, hidung, dan mulut. Yang kedua, waspada menyentuh barang bersamaan. Hindari menyentuh mata, hidung, dan mulut. Mengapa? Tangan yang menyentuh berbagai permukaan, benda dan virus penyakit ini dapat tertempel di tangan. Tangan yang berkontaminasi dapat membawa virus ini ke mata, hidung, dan mulut, yang dapat menjadi titik masuk virus ke dalam tubuh kita sehingga kita menjadi sakit. Nah, jangan sekali-sekali mengucap mata dengan tangan, apalagi tanpa kita sadari tangan kita terdapat partikel virus. Yang kedua, waspada memegang barang yang bersama, karena partikel virus terkadang bisa menempel benda tersebut, seperti saat kita menyentuh pegangan dagangan pintu, tombol lift, mesin ATM, pegangan kereta, pegangan tangga. Nah, itulah video dari saya. Lebih dan kurangnya saya maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.